Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu. Saya Niluh Putu Widiasih, penyuluh agama Buddha Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan hal yang berkenaan dengan Hari Raya Umat Buddha, yaitu Magha Puja. Peringatan Magha Puja sebentar lagi akan dirayakan oleh umat Buddha seluruh dunia. Namun pada peringatan kali ini sangat spesial. Mengapa? Karena kita memperingati Hari Magha Puja di tengah pandemi Corona yang masih mendera seluruh dunia. Pandemi Corona sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan belum ada kejelasan kapan akan berakhir. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, peringatan Magha Puja diperingati 3 bulan sebelum Hari Waisak. Karena memang Magha Puja pertemuan Saturangga Sanipata terjadi 3 bulan sebelum Buddha wafat atau Maha Parinibbana. Ketika itu Buddha berjalan dari bukit atau gunung Gijaguta, puncak Burung Nasir di Rajagaha atau saat ini dikenal dengan Rajgir di distrik Bihar, India. Beliau berjalan menuju hutan bambu, Taman Tupai, Wenuwana Arama, diiringi oleh pembantu setia beliau yaitu Yang Mulia Bante Ananda. Buddha dalam perjalanan berniat akan membabarkan Dharma, namun Buddha tidak mengundang para siswa. Tetapi para siswa beliau yang telah mencapai tingkat kesucian dan kekuatan batin tertentu dan memiliki tingkat kesucian arahat, di mana kesemuanya adalah biku yang ditabiskan dengan biku, upasampada atau para biku yang ditasbihkan sendiri oleh Yang Mulia Buddha. Mereka dapat mengetahui apa yang akan Buddha sampaikan, yaitu membabarkan Dharma. Maka pada malam harinya sebanyak 1.250 biku suci arahat berkumpul di Wenuwanarama untuk mendengarkan wejangan dari Buddha. Inti dari wejangan Buddha saat itu adalah yang kita kenal saat ini sebagai Owada Patimokkha. Intinya yaitu janganlah berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Jangan berbuat jahat. Sebagai umat Buddha, Buddha sudah memberikan formula kepada kita, umat berumah tangga, bagaimana untuk jangan berbuat jahat, yaitu Buddha mengajarkan 5 tekad untuk menghindari perbuatan jahat yang disebut dengan Pancasila Buddhis. Nah, Bapak Ibu semua tentu sudah mengetahui isi dari Pancasila Buddhis, maka saya tidak akan mengulasnya. Tetapi di sini saya kembali akan mengingatkan, di tengah-tengah pandemi Corona yang penuh kesulitan ini, masih sanggupkah kita umat Buddha untuk selalu disiplin melaksanakan Pancasila Buddhis? Kita harus tetap semangat. Walaupun sedang berada di dalam kesulitan, sadar kita, tekad kita untuk menjalankan Dharma jangan sampai surut. Pancasila Buddhis, pantang menyakiti makhluk, pantang mencuri, pantang melakukan asusila, pantang berkata yang tidak perlu, pantang memakan ataupun meminum barang-barang yang menyebabkan hilang kesadaran atau kecanduan. Hendaknya selalu kita laksanakan dengan penuh disiplin. Lalu perbanyak perbuatan baik. Di samping menghindari perbuatan jahat, mari kita bersama-sama tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saat ini, sadar kita, tekad kita, diri kita sedang diuji oleh berbagai kesulitan. Ada mungkin para umat Buddha yang kehilangan pekerjaan, usahanya menjadi mundur,
Tetapi janganlah menyurutkan kita untuk selalu berbagi dan saling menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, agama maupun rasnya. Marilah kita tetap saling menolong. Walaupun kita kekurangan, tapi pasti ada yang bisa kita berikan untuk sesama manusia. Sebahagia-bahagianya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk makhluk yang lain. Bahkan bukan hanya manusia, mungkin kepada sesama hewan, makhluk, tumbuhan, lingkungan, kita pun juga harus selalu mengembangkan kebajikan kita, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat. Lalu, sucikan hati dan pikiran. Bila hati kita suci, jika kita mampu mengontrol perbuatan kita, mengontrol pikiran kita, karena pikiran adalah pelopor. Segala sesuatu terbentuk, ucapan, perbuatan awal terbentuknya adalah dari pikiran. Apabila kita mampu mengontrol emosi-emosi negatif, mampu melatih kesabaran yang unggul, mampu melatih mengendalikan emosi-emosi negatif, amarah, maka ucapan dan perbuatan kita pun otomatis akan terkendali. Buddha sudah memberikan wejangan, formula bagaimana kita mampu untuk selalu mengendalikan pikiran dengan melakukan bawana, mengembangkan meditasi. Bapak Ibu dapat mengembangkan meditasi setiap hari di rumah ataupun di tempat ibadah. Mengheningkan diri sejenak untuk diam, memperhatikan nafas. Tidak perlu lama, mungkin 5, 10 menit, 15 menit, atau bila sudah terlatih mungkin bisa 1 jam atau 2 jam setiap hari. Percayalah, apapun yang dikatakan Buddha adalah untuk kebaikan umat manusia. Maka umat Buddha, marilah kita di momen Hari Raya Magha Puja, di momen di mana kita penuh kesulitan dengan pandemi corona, kita tetap selalu ingat wejangan dari Buddha Gautama, yaitu Owada Patimokkha. Jangan berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Setiap kesulitan pasti ada jalan. Maka mari kita berlomba-lomba untuk memupuk karma baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan kita. Punya sedikit, bagi sedikit. Punya banyak, boleh bagi banyak. Tidak punya materi, kita bisa membagi pikiran, kita bisa membagi nasihat, kita masih bisa membagi tenaga kita untuk saudara-saudari kita yang memerlukan, untuk semua makhluk yang memerlukan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk selalu terkondisi dalam kehidupan yang berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Pada bulan Purnama Sidi, di bulan Magha, terjadilah pertemuan agung di hutan bambu Wenuwana. Pada kesempatan itu, hadirlah 1.250 orang biku. Mereka semua telah mencapai kesucian arahat. Mereka semua ditahbiskan sendiri oleh Buddha dengan cara Ehibiku Upasampada. Mereka hadir tanpa diundang, tanpa kesepakatan. Pertemuan agung nan suci ini berlangsung di Taman Tupai di hutan bambu Wenuwana Arama. Pada saat Purnama Sidi, di bulan Magha tersebut, Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Owada Patimokkha mewakili inti
ajaran Buddha, berisi 3 bait syair. Kandi paramang tapo titika, nibanang paramang wadanti Buddha. Nahi pabajito paru papagati, samano hoti paramang wiheta yanto. Kesabaran adalah latihan moral yang paling unggul. Buddha menyatakan, sungguh luhur nibbana, ia yang masih melukai atau membunuh makhluk lain, bukanlah orang yang telah meninggalkan keduniawian. Ia yang merugikan makhluk lain, bukanlah bertapa mulia. Sabapa pasa akaranang, kusalasa upasampada, sacita parioda panang, etang budang sasanang. Tidak melakukan kejahatan, melakukan kebajikan, menyucikan pikiran, inilah ajaran semua Buddha. Anu pawado, anu pagato, pati moke ca samwaro, mata nyuta ca batasming, patanca sayana sayang, adi cite ca ayoga, etang budang sasanang. Tidak berkata buruk dan merugikan makhluk lain, menaati aturan monastik yang seksama, makan dalam takaran secukupnya, tinggallah di tempat-tempat terpencil, melaksanakan meditasi lanjut. Inilah ajaran semua Buddha.